Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Islamuna TV. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya punya orang tua yang stroke. Apakah boleh untuk wudhunya diganti tayamum? Sebab kami kesulitan kalau harus membawa ke kamar mandi, apalagi saat suami tidak di rumah. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang perlu saya jelaskan, yang membolehkan tayamum itu adalah sakit yang kira-kira kalau kena air sakitnya tambah parah. Dan stroke tidak termasuk yang membolehkan tayamum, karena kalau kena air tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wudhu itu tidak harus pakai air banyak, tidak harus dibawa ke kamar mandi. Jadi bisa saja orang tua sampean tetap di pembaringan, sampean mewudhuinya, tidak harus kamar mandi. Kecuali kalau ada alasan lain, misalnya ada najisnya, mau tidak mau memang harus ke kamar mandi. Kalau mau sholat harus disucikan dulu najisnya. Tapi kalau untuk wudhunya saja, kalau orang tuanya tidak najis, maka cukup diwudhui di pembaringan. Apa tidak basah Ustaz di pembaringan? Tidak. Jadi jangan berpikir bahwa harus diguyur pakai air banyak. Tidak. Fardunya wudhu itu yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah. Membasuh itu adalah mengalirkan air. Kata-kata mengalir ini tidak harus banyak. Bisa saja setetes air tapi mengalir, itu namanya sudah ghuslun, sudah membasuh. Jadi contohnya pakai seperti ini. Nah, jadi orang tuanya disuruh niat dulu, Pak, ayo saya wudhui sampai niat. Jadi tinggal disemprotkan gini. Nah, begini. Ketika sudah agak rata, kita ratakan lagi dengan tangan. Nah, kita ratakan. Maka ini sudah selesai. Ini namanya ghusl. Termasuk nanti tangan seperti itu. Jadi kita semprotkan ke wajah, tidak sampai basah ke pembaringan atau ke bantalnya. Itu kalau tidak najis. Tapi kalau najis, mau tidak mau memang harus bawa kamar mandi. Tapi untuk orang stroke semacam itu, ke kamar mandi itu hemat saya hanya 2 kali. Pertama, dibawa ke kamar mandi ketika mau sholat subuh. Disucikan, kemudian diwudhui sholat subuh. Yang kedua, dibawa ke kamar mandi lagi sore hari menjelang maghrib. Loh, kok bisa begitu? Iya, sholat zuhurnya di jamak takhir, dilaksanakan di waktu asar. Jadi pada waktu masuk zuhur, orang tuanya disuruh, Pak, sekarang sudah masuk zuhur, ayo niat jamak takhir. Nanti sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Jadi boleh bagi orang sakit menjamak sholat. Jadi bukan hanya orang dalam perjalanan. Jadi otomatis kalau seperti itu, ketika masuk zuhur dia tidak sholat, tapi niat jamak takhir, nanti sholatnya di waktu asar. Lah nanti dibawa kamar mandinya hampir maghrib. Maghrib kurang setengah jam atau apa, bawa kamar mandi, disucikan, kemudian diwudhui, kemudian suruh sholat zuhur, kemudian sholat asar. Tidak lama kemudian kan azan maghrib. Ketika sudah masuk maghrib, suruh sholat maghrib, jamak takdim sekalian isyaknya. Jadi isyaknya dijamak takdim dengan maghrib. Jadi setelah sholat maghrib langsung sholat isya. Nah, berarti otomatis sehari 2 kali. Pertama untuk sholat subuh, yang kedua untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tentang bagaimana caranya jamak takdim atau jamak takhir, nanti insya Allah akan kami jelaskan di video selanjutnya. Nah, silahkan kalau ada punya pertanyaan, komentar di channel kami ini. Insya Allah nanti pertanyaan yang menarik akan kami bahas, akan kami upload di channel Islamuna TV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.